Terima kasih. Saya sengaja dengan saya. Ini termasuk dengan saya nih. Dokternya dari tangan saya nih. Tapi tiap hari dimarahi. Jadi peristiwa ini sangat penting. Ketum dan Sekjen dan kaum perempuan Batak dan perempuan Indonesia. Sengaja saya dalam waktu sangat singkat ini memanfaatkan studi saya selama saya jadi duta besar di Eropa tentang perjuangan di Indonesia. Perempuan Indonesia di dalam era ini termasuk mempunyai catatan-catatan yang sangat luas di dalam perpustakaan perjuangan kaum perempuan di Eropa. Saya 5,5 tahun duta besar di sana. Jadi di sini kita refleksi. Temanya ini bagus. Mana panitia tadi? Refleksi. Jadi artinya mengambil sesuatu manfaat kedaya gunaan daripada sebuah peristiwa sejarah, namanya itu refleksi. Apa yang kita ambil dari refleksi Hari Kartini pada hari ini? Sekarang kan saya memberikan sesuai dengan kita punya organisasi Sekjen dan Ketum Batak Center ini adalah perjuangan. Ternyata sayang tidak ada di Simbakara ya, penulis buku yaitu Perjuangan Sisingamangaraja ke-12. Salah seorang pejuang yang luar biasa di dalam putri Indonesia dari tanah Batak adalah dari keturunan Singamangaraja ke-12. Nah, apa dari hasil itu nanti saya coba tunjukkan. Penduduk Batak kita sekitar 8 juta orang. Sarjana yang paling banyak di Indonesia dari seluruh suku-suku Indonesia adalah Batak. Yaitu 18,02%, Minang 18%, Bali 14,54%, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kembali kepada Batak. Menurut data Pusat Statistik tahun 2020, dari sarjana Batak yang paling besar persentase di seluruh suku-suku di Indonesia ini 18,2% itu, yang paling mengagumkan itu justru lebih banyak kaum perempuan. Lebih banyak kaum perempuan. Dan itu ternyata saya telusuri kembali sejarah buku yang ditulis oleh Bakara, dia nggak ada di dunia. Dan juga saya pelajari di Eropa adalah pejuang dunia pendidikan. Walaupun waktu itu lebih banyak aksara Batak yang dipelajari dengan aksara Melayu. Turunan Singamangaraja ke-12 yang berjuang selama hampir 30 tahun itu putri kesayangan yang paling terus-menerus mendampingi dia Sarfik, namanya adalah tadi disebut Putri Lopian. Catat itu ini. Jadi Putri Lopian ini selain daripada melakukan pendidikan kepada kaum perempuan Batak, tapi lebih banyak waktu itu tulis Batak, tapi juga tulis Melayu. Tapi yang paling, dan itu tertuang dalam buku sejarah Indonesia yang ditulis oleh Bakara maupun di Eropa, adalah dia pejuang fisik membantu bapaknya. Secara singkat saya katakan dia tertembak dalam mendampingi bapaknya. Sudah dalam front pertempuran baik di tanah Batak, di Dairi sampai ke Aceh, itu hebat loh, ke Aceh. Dan dia tertembak di Sionom Hudon. Dia tertembak di Sionom Hudon. Bapaknya yang menjadi pejuang paling lama dari seorang pejuang dari Singamangaraja. Yang lainnya itu misalnya di Ponegoro kan 5 tahun aja. Ini 29,8 tahun. Jadi hampir 30 tahun. Dan dia menjadi begitu bersemangat berjuang melawan Belanda itu adalah berkat dukungan dari seorang putri Batak namanya Buru
Ini nggak pernah diungkap dalam sejarah ini. Saya heran kenapa ini gitu. Di Eropa ini tercatat, tapi kita tidak. Jadi nanti ada usul kami di sini untuk ke depan untuk bisa bahwa dari tahun 1878 sampai 1907, 30 tahun sebagai perjuangan Siang Maraja yang terus menerus didampingi oleh putrinya sejak masa remaja sampai dia tertembak di Sionong Udon, dan kemudian dia dipangku oleh putrinya, bapaknya, terus dikejar oleh Belanda dan ditembak lagi sekali lagi. Bukan hanya putrinya yang meninggal, tetapi juga Siang Maraja ke-12. Itu makanya kita waktu itu termasuk memperjuangkan Siang Maraja ke-12 menjadi pahlawan nasional. Tetapi ini kalau bisa Sekjen, usul kita sekalian begitu banyak perjuangan daripada putri rupiah ini, bolehkah kita sekarang refleksi, ini kan refleksi namanya, kaum putri Indonesia mengusulkan kepada pemerintah juga putri rupiah itu adalah pahlawan nasional. Itu intinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan semuanya, sejalan dengan perjuangan untuk kaum perempuan, ini tadi bicara di Tapal Utara, di Nias sampai ke Aceh. Ada juga di Mandailing Natal, yaitu di Tapanuli Selatan, namanya Marasati, yang kemudian sekolah ke negeri Belanda selama 13 tahun, yang mengganti namanya karena kawin dengan bangsa Belanda, namanya Willem Iskandar Nasution. Dia pulang ke tanah Batak, khususnya di Mandailing Natal, yang tadinya hampir semua buta huruf perempuan di sana, dia bikin sekolah guru, pendidikan guru, di mana para siswanya itu justru didominasi oleh orang Batak. Jadi kenapa sekarang ini orang Batak lebih banyak yang perempuan jadi sarjana daripada pria? Itu tidak lepas daripada perjuangan baik Putri Lopian maupun daripada perjuangan Willem Iskandar ke-12, yang kemudian dari Mandailing Natal, karena begitu banyak minatnya, itu pindah sekolah itu ke Padang Sidimpuan. Dia waktu itu under Afdeling dan Siboga, dan kemudian ditiru sekolah ini juga di Sumatera Barat. Itu ada tertulis dalam sejarah Eropa. Jadi Ketua Sekjen, bolehkah kita melalui forum, ini refleksi loh, jadi refleksi selalu mengambil daya guna dan kemampuan untuk juga mengusulkan perjuangan Putri Lopian ini adalah pahlawan. Yang kedua juga, pejuang perempuan yang tidak kalah sarjana yang paling banyak di Indonesia dari seluruh suku bangsa adalah suku bangsa Batak saja. Kita juara pertama. Dan istimewanya suku bangsa Batak didominasi lebih banyak lagi dari kaum perempuan laki-laki. Perempuan. Dan itu perjuangan yang luar biasa dari ini. Bisakah kita mengunjungi negara pemerintah, mengusulkan paling tidak, ini contoh-contoh aja, dua ini menjadi pahlawan nasional dalam refleksi hari peringatan Sumpah Pemuda hari ini. Tentu di samping itu hari Kartini hari ini, di samping tentu yang sudah kita perjuangkan Bupati Tambun Berhasil, yaitu Dr. Sambil kami punya senior sambil ini Dr. Mijan Sirait. Intinya di situ, sehingga pengertian daripada refleksi hari Kartini yang sekarang ini kita pelajari semua sejarah perjuangan. Jangan hanya terbatas di sini, bro. Belajar juga di Eropa. Di Amerika juga belajar. Saya waktu selama 5,5 tahun saya dapatkan itu. Saya terkagum-kagum, di kampung saya nggak dihargai. Tapi di sejarah Eropa kok banyak tercatat ini perjuangan itu. Ini ada apa kira ini? Jadi Batak Center tampil dengan menemukan ini. Itu intinya. Jadi terima kasih sekali lagi semuanya, peringatan hari ini. Sekali lagi temanya ini bagus, ini saya punya ya refleksi itu supaya peran perempuan Batak itu, sehingga ada daya guna yang nanti mungkin dari Hizib kita diskusikan, barangkali melalui Batak Center kita perdalam diskusi itu lagi. Dan salah satu yang saya sarankan nanti Sekjen,
adalah ke Universitas Pertahanan jadi mitra kita untuk membahas sejarah ini. Dan itu kan jadi kita sahabat baik dengan pertahanan. Oh, bukan siapa yang saya luluskan dari situ? Oh, jadi kita ke situ. Dengan demikian kita bikin nanti rangkaian seminar-seminar mengenai kepahlawanan dari Putri Lopian dan juga dari pahlawan nasional Larasati Nasution ini di Universitas termasuk Universitas Pertahanan itu kan milik presiden kita, dan kemudian juga ke Universitas Sumatera Utara dan lain-lain dengan Batak Center sebagai pelopor. Saya mau latih.